Positive Voice, Positive Voice, Positive Voice, Positive Voice, Positive Voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa kembali bersama saya Yos Asma Saputra dalam Positive Voice. Untuk Anda menjadi seorang pebisnis, Anda harus bijak menghadapi pesaing-pesaing Anda. Dan Anda harus belajar dengan para pesaing Anda, tapi jangan pernah menjiplak ya. Karena jika Anda menjiplak, maka Anda akan mati sendiri. Usaha Anda akan bangkrut karena Anda hanya menjiplak saja apa yang mereka usahakan. Tapi yang penting adalah Anda harus bisa lebih baik dari yang Anda contoh. Jadi menjiplak itu bukan berarti mengikuti apapun yang mereka buat, tapi kita ciptakan lebihnya sedikit gitu ya. Sehingga ini beda dengan menjiplak. Jadi pesaing bukanlah sosok yang harus Anda pandang sebagai musuh bagi pelaku usaha ini ya. Usaha milik pesaing juga merupakan hal yang bisa Anda pelajari, baik dari sisi produknya, pelayanannya, strategi bisnisnya, dan sebagainya. Anda pelajari dari mereka lakukan itu Anda pelajari. Namun gunakan pelajaran tersebut untuk berinovasi. Kuncinya di inovasi. Jadi Anda bedakan sedikit dari usaha-usaha mereka yang Anda contoh. Dengan terus belajar tentunya dan memperbaiki strategi usaha, bisnis Anda akan terus bersaing dan berkembang di bidangnya ya. Untuk itu sekali lagi, Anda boleh melakukan atau melihat orang lain, tapi jangan langsung menjiplak secara utuh gitu ya. Anda ambil pelajaran-pelajaran dari usaha mereka, kemudian Anda ciptakan bedanya sedikit. Nah, ini akan membuat satu yang terbaru gitu ya. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah untuk Anda yang menjadi pebisnis, Anda harus menciptakan pelayanan yang bagus kepada pelanggan. Ini salah satu kunci agar usaha Anda bagus, karena di setiap usaha, berapapun itu usahanya, ada beberapa bentuk usaha yang sama. Kadang-kadang itu ada satu bedanya dengan sisi pelayanan. Kalau pelayanan Anda bagus, maka usaha Anda akan berjalan dengan baik. Oke, itu ya, bijak menghadapi pesaing Anda. Yang kedua, uang itu bukan satu-satunya modal untuk sukses. Jadi kita tidak pernah kekurangan uang sebetulnya. Kita hanya kekurangan orang-orang pemimpi yang mampu berjuang keras untuk mimpinya. Artinya apa? Anda punya impian, Anda punya cita-cita, Anda punya goal yang harus Anda wujudkan dengan kerja semangat yang tinggi. Jadi memang selain keuangan, mimpi dan semangat juang ini merupakan faktor pendorong paling kuat dalam membangun sebuah usaha. Jadi ketika banyak cobaan datang di jalan, banyak cobaan datang saat kita berusaha, mimpi inilah, goal inilah yang akan menguatkan untuk Anda tetap berjuang. Nah, kalau Anda tidak punya mimpi yang kuat, goal yang kuat, maka sulit untuk Anda berjuang dengan begitu keras. Jadi ini merupakan bukti ya, kegigihan dari beberapa orang yang telah sukses. Mereka juga dulu ada orang yang bangkrut dulu, mereka gagal dulu, tapi mereka punya impian yang mereka ingin wujudkan ke sebuah kesuksesan, sehingga mereka selalu berusaha dengan begitu kerasnya agar usaha mereka berhasil. Jadi ide-ide itu akan muncul karena apa? Kita punya impian harus kita wujudkan. Dan tentunya jangan lupa, kita minta pada Allah, minta petunjuk pada Allah agar impian-impian kita bisa terwujud gitu ya. Nanti ditunjukkan jalan-jalan mana yang paling baik untuk mewujudkan impian kita. Tentunya bukan hal-hal yang serba instan, tapi memang ada proses yang harus kita jalani. Maka mintalah kepada Allah agar impian kita bisa terwujud. Dan yang ketiga adalah kenali bisnis Anda. Ini penting ya sahabatnya. Kenali ranah bisnis Anda dan ciptakan inovasi. Kembali ke awal, ciptakan inovasi. Jadi beradaptasilah dan berubahlah sebelum ada tren atau perubahan besar. Karena dunia ini berputar, usahanya sama tapi akan ada hal-hal beda karena ada perubahan zaman. Jadi mengetahui lawan dan medan perang yang Anda hadapi adalah langkah awal yang baik untuk memulai bisnis Anda. Namun jangan terjebak dengan kenyamanan atas pengetahuan Anda di awal berbisnis. Dunia ini berubah sahabat. Jadi kadang-kadang ada orang yang sudah stuck gitu ya, sudah diam saja karena merasa nyaman. Usaha saya sudah bagus nih, udah cukup begini saja. Padahal pada saat perubahan seperti pandemi ini saja, banyak hal yang berubah gitu ya. Banyak hal yang berubah sehingga Anda harus berinovasi. Yang tadinya mungkin warungnya laku, banyak orang yang datang, tiba-tiba ada pandemi, tiba-tiba banyak yang tidak datang ke warung Anda. Akhirnya ada inovasinya dengan jualan online dan sebagainya. Ini juga harus Anda pelajari. Jadi kenali ranah bisnis Anda dan ciptakan inovasi-inovasi. Perusahaan dalam segala bidang terus bersaing sahabat, memenangkan
hati pelanggan-pelanggannya dan berinovasi menciptakan tren-tren baru. Maka dari itu Anda harus beradaptasi, Anda harus belajar dan perbaharui bisnis Anda secara strategi. Ini merupakan hal penting yang perlu diterapkan untuk bertahan di dunia usaha. Di mana ada 3 hal yang harus Anda ketahui. Pertama, bijak menghadapi pesaing. Kemudian juga Anda harus banyak bekerja keras untuk wujudkan impian Anda. Dan yang ketiga adalah kenali ranah bisnis Anda dengan menciptakan inovasi-inovasi. Ya, mudah-mudahan Anda tetap kuat dalam berbisnis karena pasti akan banyak cobaan dan sebagainya. Oke, selamat belajar dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.